Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Yusra Ayu Lestari, NIM 70 611 80 50. Saya mahasiswi program studi pendidikan dokter semester 4 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebelum menonton videonya, silahkan subscribe dan like video ini ya. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dalam program mata kuliah umum, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk slide PowerPoint saya ini, saya mengambil tema atau judul yang akan saya presentasikan kali ini, yaitu Identitas Nasional Indonesia. Nasional dikatakan atau juga dengan identitas kebangsaan. Dari segi awal mula kata, identitas itu dapat berarti ciri-ciri, sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikan dari seseorang yang dapat membedakannya dengan orang lain atau dengan hal-hal yang lain. Nah, untuk nasional berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, yang menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, dan tujuan serta ideologi bersama. Sehingga yang dimaksud dengan identitas nasional itu ciri-ciri atau sifat-sifat khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional, yang pertama ada suku bangsa, kemudian agama, kemudian kebudayaan, dan juga bahasa. Nah, suku bangsa ini kita dapat mengatakan sebagai golongan sosial yang khusus yang bersifat yang ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Nah, di Indonesia itu sendiri terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan kurang lebih 300 dialek bangsa. Kemudian yang kedua itu agama. Nah, agama ini bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara ini adalah agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, untuk kebudayaan dari definisi itu adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi. Nah, kebudayaan juga dapat digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Nah, selanjutnya ada bahasa merupakan unsur pendukung dari identitas nasional yang lain. Bahasa dapat dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi dengan manusia yang lain. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung identitas nasional. Adapun faktor-faktor pendukung eksistensi dari identitas nasional ialah menurut pakar ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Nah, untuk faktor objektif diantaranya ada faktor geografis, ekologis, dan faktor demografis. Untuk faktor subjektif ada historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Menurut Robert De Ventos, dalam bukunya yang berjudul The Power of Identity, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi hadirnya sebuah identitas nasional suatu bangsa. Yang pertama itu faktor primer. Nah, faktor primer ini dia mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Nah, bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing.
Faktor yang kedua itu faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi. Nah, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya merupakan suatu identitas nasional yang dinamis. Faktor yang ketiga itu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Faktor yang terakhir atau faktor yang keempat itu faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat, atau juga dapat persamaan nasib, semangat perjuangan, dan pengorbanan. Nah, faktor reaktif ini bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif dari rakyat Indonesia itu sendiri. Identitas nasional ini dia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 35 sampai 36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia adalah sebagai berikut. Di sini ada 10 poin. Yang pertama itu bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Bendera negara adalah sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional diantaranya yang pertama ada pendidikan, kemudian yang kedua pelestarian budaya, yang ketiga ada pengembangan nasionalisme, dan yang keempat itu bela negara. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya ya. Syukron.